أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala jika ada di antara kita saat ini yang sedang sakit, semoga Allah segera beri dia kesembuhan dan kesehatan. Jika ada di antara kita yang sedang lena, terpedaya dengan kehidupan dunia, semoga Allah segera ingatkan dan sedarkan dia akan tujuan hidup yang sebenarnya. Jika ada di antara kita yang sedang punya hajat, permohonan kepada Allah, semoga Allah segera kabulkan hajatnya dan diridhoinya. Jika ada di antara kita yang jahil tentang agama, semoga Allah ajarkan, berikan kepadanya ilmu tentang agama sucinya. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang teraniaya, dizalimi, semoga Allah segera memberikan dia pembelaan dan pertolongan, serta segera membebaskannya daripada segala bentuk kezaliman dan penindasan. Dan jika ada di antara kita yang sedang putus hubungan sesama muslim, bermusuh-musuhan sesama muslim, kita pohonkan agar Allah Subhanahu wa taala segera mendamaikan mereka, memberikan mereka kekuatan untuk menyambung semula silaturrahim sesama saudara seiman dan seagama. Amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan seri kajian kita dengan tajuk Al-Firar Minallahi wa Ilaih. Melarikan diri daripada Allah kepada Allah. Maknanya melarikan diri daripada siksa Allah
kepada pengampunannya, kepada maghfirahnya. Tajuk ini sebenarnya sangat sederhana dari segi zahirnya. Tapi inilah rupanya salah satu daripada inti syariat Islam. Saya ulangi. Bunyi tajuk ini nampaknya sangat sederhana. Tapi inilah rupa-rupanya salah satu inti daripada syariat Islam. Pada siri lepas dan mungkin pada hari ini, kita belumlah masuk kepada pembicaraan yang sebenar kaitan dengan maudhu ini, karena kita masih coba memahami secara mendalam apakah makna di sebalik doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda hendak tidur. Mungkin setengah kita melihatnya sebagaimana saya katakan, apalah pentingnya? Penting sangatkah doa nak tidur? Kan begitu kan? Lagi pula bukannya wajib, betul. Nak tidur, sifat semula jadi manusia. Lepas itu suruh berdoa, wajib ke? Kalau pertanyaan wajib atau tidak, tak wajib berdoa. Ada ke cara tidur yang wajib bila tak buat macam itu berdosa? Juga tidak ada. Mau menelentang, mau mengiring kanan ke kiri, tak wajib pun. Artinya jika kita tidak tidur sebagaimana cara yang Nabi contohkan, dan tidak membaca doa yang Nabi ajarkan, tak pun berdosa. Kan ini sunat. Nah, ini fikahnya. Fikahnya setakat itu. Sehingga kalau kita pelajari doa Nabi ini dari aspek fikahnya, aspek hukum hakamnya, yaitu pembicaranya tidak wajib, sunat. Lalu apa kesannya bila kita pemahaman kita saat itu? Ya, karena tak wajib, mau buat sila, tak buat pun tak apa. Kan begitu nanti akhirnya. Aspek fikah. Itu belum lagi mungkin lebih mendalam lagi. Doa yang Nabi ajarkan tu sahih ke? Ada yang mungkin melihatnya dari aspek itu. Sebab kalau sahih, ya boleh kita amal. Walaupun tak wajib. Tapi kalau tidak sahih, bukan daripada Nabi, mana kita boleh amal? Sebab nanti kita akan buat sesuatu yang Nabi tak buat. Ada yang lebih minat, ada aspek itu. Silakan. Tapi kalau ikut riwayat ini, dari riwayat ini, sahih. Tapi dalam riwayat yang lain, jalan yang lain, dhaif. Wah, itu dibincangkan panjang lebar lah. Silakan. Itu ilmu juga. Itu ilmu juga. Ada yang melihatnya, karena ini riwayat hadis, dari aspek hadis. Ilmu hadis. Ada yang memahaminya mungkin dari aspek syariat. Karena ya, ini kaitan dengan hukum hakam juga. Dan hukum itu ada 5 yang kita tahu. Wajib, sunat, haram, makruh, dan harus. Itu kajian fikah. Kajian fikah. Tapi lagi-lagi, yang sekalian, apa yang kita pelajari bukan dari 2 aspek ini. Kita tidak mengkajinya daripada aspek periwayatannya. Yang pasti, doa yang Nabi yang kita nak pelajari ini, yakni riwayat oleh Bukhari Muslim. Yakinlah sahih. Yang kedua,
kita tidak mempelajari aspek fikahnya. Kalau aspek fikahnya, pertanyaannya, wajibkah? Tak wajib. Boleh ke tak baca? Boleh. Boleh ke tidur menelentang? Tak salah. Sebab pertanyaan boleh tak boleh. Dan itu fikah. Tapi kalau kita berhenti setakat itu saja, fikah, nanti kesannya pada diri kita, ya karena hanya sunat, tak apalah, buat sila, tak buat pun tak apa. Dan tentu kita tidak mau beragama ini hanya seperti itu. Betul tak? Sebab ada aspek lain. Okeylah, memang melaksanakan, mengamalkan doa ini sebelum tidur, hukumnya hanya sunat. Okay, betul. Tetapi ini, mengamalkan isi doa, bukan baca doa ya, bukan membaca doa ini sebelum tidur, mengamalkan isi kandungan pengajaran dalam doa ini wajib. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Mengamalkan, membaca doa ini sebelum tidur, hukumnya sunat, baca boleh, tak boleh. Tapi mengamalkan isi kandungan doa ini, atau menjadikan isi kandungan doa ini sebagai pegangan hidup selama kita hidup di dunia, hukumnya wajib. Nah, tentu kita ingin mempelajari, ingin mengejar yang wajib itu. So, kalau yang wajib kan, Masya Allah, yang namanya wajib kita kena buat. Kita kena buat. Inilah yang saya ingin coba beri jelaskan supaya kita ini sebenarnya belajar di aspek mana. Ya, mungkin orang aspek belajar daripada bab ini, aspek periwayatan hadis ini bagaimana asasnya, bla 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 bla. Bahkan ada yang mungkin suka ditambah. Dulu Nabi tidur ni macam mana, di katil atau di lantai. Oh, Nabi itu di katil. Kadang-kadang di lantai. Katil Nabi itu buat daripada apa? Silalah bagi saya. Walaupun itu sebenarnya tidak penting. Belajar hingga sejauh itu tidak penting, jemaah sekalian. Apatah lagi, minta maaf, apatah lagi memandangkan usia kita tidak lagi wadduha, tapi sudah wal asri. Bila masa sudah makin suntuk untuk segera jumpa Allah, sementara bekalan masih kurang, tiba-tiba kita menghabiskan tenaga, masa, umur untuk mengetahui dengan pasti katil Nabi setingginya berapa kaki ya, lebarnya berapa ya, apa kena mengena. Sedangkan nak pelajari itu belum tentu betul karena tidak ada riwayat yang sahih, yang pasti. Walau digambar, oh ini. Tak, jangan. Pilihlah keutamaan. Pilih keutamaan. Ibarat orang lapar, sangat lapar, perlu makan, sangat dahaga, perlu segera minum. Bila tak segera makan, tak segera minum, mungkin madarat, mungkin pingsan, bahkan mungkin mati. Karena sudah berhari-hari tak makan, tak minum. Bila sudah ada makanan, terus saja dimakan. Bila ada minum, terus minum. Itu yang paling utama. Jangan bicara dahulu. Macam mana nak hidangkannya, minumannya nanti letak gelas ke atau letak cawan. Cawannya itu kaca ataupun plastik. La ilaha illallah. Pinggannya warnanya apa, yang bersoka tu. Bincang itu akhirnya tak jadi makan, tak jadi minum. Itulah maksud saya. Bukan tidak boleh bicara tentang gelasnya plastik ataupun kaca. Boleh. Tapi bila kita sudah sangat lapar, perlukan makanan dengan segera, sangat dahaga, perlukan minum dengan segera, kenapa kita bincang nak pakai gelas apa? Udah, mau gelas ke, mau tangan ke, mau apa namanya, gayung ke. Itulah maksud saya. Demikian juga dalam belajar. Bila kita menyadari yang umur kita ini sudah makin suntuk, sementara bekalan yang kita mesti bawa mungkin belum cukup, dan kita yakin belum cukup, maka kenapa kita tidak menggunakan masa kita, tenaga kita,
Segala-galanya lah nikmat yang ada ni untuk mendapatkan perkara yang boleh kita buat, bukan kita mempelajari dari teori-teori yang lain. Bukan tak boleh ya, boleh nak belajar teori itu. Bahkan saya pernah nyatakan tempoh hari kan. Saya pernah kata ini saya terus terang bercakap ya. Seumur kita ini, bolehkah katalah belajar tarunum? Boleh. Boleh tak kita nak masuk kelas tarunum supaya bacaan cantik, suara cantik? Kalau bertanya boleh tak boleh, boleh. Tapi kalau tanyakan perlu atau tidak, nah itu masalahnya. Kenapa tidak terus baca dengan perlahan, dengan dihayati? Kan itu lebih utama daripada nak belajar tarunum kena betulkan suara pun dah 2 siri. Dahlah suara tak panjang, napas tak panjang. Jadi ini bukan masalah boleh tak boleh dan bukan masalah seronok tak seronok. Sebab kadang-kadang orang belajar itu seronok tak seronok. Kalau seronok suka walaupun mungkin kurang diperlukan. Tapi kalau tak seronok, ya malaslah walaupun benda itu amat diperlukan baginya saat itu. Itulah. Faham ya? Jadi keutamaan itu penting. Dipanggil afdoliyah. Saya ulang sekali. Baca doa sebelum tidur sunat. Itu kata syariat. Termasuk doa yang Nabi ajar. Betul. Tidur mengiring sebelah kanan sunat. Maknanya boleh buat, boleh tidak. Tetapi kalau sekadar sunat, kenapa sudah bagi tahu aja dah sunat? Tak, bukan itu yang kita nak pelajari. Mengamalkan, menjadikan isi daripada doa, inti daripada doa yang Nabi baca sebelum itu hukumnya wajib. Betul lah. Hukumnya wajib. Membacanya saja, baca gitu saya sebelum itu baru sunat, tapi mengamalkan isinya. Jadi pengamalan isinya bukan sebelum tidur. Kalau nak membacanya sebelum tidur, tapi mengamalkan isi kandungannya bukan sebelum tidur. Selagi kita hidup di dunia. Selagi kita masih bernafas, disitulah masa kita mengamalkannya. Mengamalkan isinya maksudnya. Paham ya? Baik. Kita pelajari. Baik, itu saya ya terus terang aja Mas Ilan, saya merasa perlu untuk menyampaikan ini ya paling tidak untuk dia sendiri karena ia akan menjadi bekalan bagi kita dan kurang-kurangnya untuk ya kur-kur ada yang salah pegangan hidup kita ini, kur-kur masih ada yang kurang betul, pandangan hidup kita ini melihat masa depan kita di akhirat. Dengan memahami isi kandungan doa ini, diharapkan pegangan kita, cara berpikir kita menjadi betul. Baik. Doanya yakni sudah ada dalam jam sekalian dan kita telah mulakan penjelasan minggu lepas. Saya bacakan sekali. Hadis daripada Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim maksud saya daripada Bara'. Apabila Nabi hendak tidur, bagi Nabi bersabda, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, wa fatum amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa nabiyyika alladhi arsalta, wa in mutta min lailatika, mutta wa anta la fitrah, wajal huna akhira ma tatakallamu bih. Qala faradattuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabil ladzi anzalta qultu wa rasulik. Qala la wa nabiyyik alladzi arsalta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau hendak pergi ke tempat tidurmu maka berwuduklah sebagaimana wuduk untuk solat. Lalu baringlah di atas sisi sebelah kanan badanmu. Dan ucapkan oleh kamu, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku baringkan badanku kepadamu. Dengan penuh harapan dan rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung, ya Allah, dan menyelamatkan diri daripada siksamu. Melainkan kembali kepadamu. Ya Allah,
Aku beriman kepada kitabmu yang kau telah turunkan kepada nabimu yang kau telah utus. Jika kamu meninggal, Nabi kata, pada malammu itu, maka kamu dalam keadaan fitrah. Dan jadikanlah doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan. Al-Bara' yang memberikan hadis ini berkomentar, maka aku pun mengulang-ulang doa tersebut di hadapan Nabi SAW. Sehingga pada kalimat, Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang engkau telah berikan. Yang engkau telah berikan. Yang engkau telah turunkan. Maksudnya. Aku ucapkan wa rasulika, dan rasul engkau. Nabi mengajar wa nabiyika, tapi Barok kata wa rasulika, jadi diubah. Nabi ajarkan iman kepada kitabmu dan rasulmu dan nabimu yang kau utus. Tapi Barok membaca di hadapan Nabi, aku beriman kepada kitabmu ya Allah dan rasulmu yang kau utus. Nabi ajar dan nabimu, dia baca dan rasulmu. Nabi kata, la, jangan. Wa nabiyika, bukan wa rasulika. Nah, ini pembicara sendiri itu dalam bidang fikah ya mas sekalian. Boleh ke tak boleh kita mengubah doa yang diajar oleh Nabi? Sebab Nabi mengajar wa nabiyika alladhi arsalta. Sahabat itu mengubahnya wa rasulika alladhi arsalta. Rupanya Nabi tak berkenan. Nabi kata, jangan. Seakan-akan Nabi kata, aku tak ajar engkau membaca wa rasulika alladhi arsalta. Tapi aku kata wa nabiyika. Sebenarnya tak boleh lah. Kita terima apa yang datang daripada Nabi. Jangan diubah-ubah. Nah, itu kaitannya dengan syariat. Tak apa. Saya tidak akan masuk dalam bidang itu. Baik. Mana yang tadi dikatakan yang kita wajib mengamalkan isinya itu? Bukan wajib mengamalkan membaca doa ini ya, mengamalkan isinya. Dan isinya yakni tu al-firar minallah ilaihi. Al-firar minallah wal firar ilallah gitu. Baik. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ini telah kita pelajari minggu lepas. Saya tidak perlu mengulangi. Apa makna aslamtu? Itu yang apa makna wajhi? Inilah sebetulnya satu bentuk kesedaran diri seseorang bahwa segala-galanya milik Allah, datang daripada Allah, dan dia akan serahkan kembali kepada Allah. Asal bukankah itu wajib? Pandangan hidup yang segitu hukumnya wajib. Meyakini segala sesuatu, terlebih-lebih yang ada padanya adalah milik Allah, datang daripada Allah, dan dia dengan penuh kesedaran menyerahkan semula kepada Allah. Itu kan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukumnya wajib. Sebab kalau kita tidak melihat apa yang ada di kita ini daripada Allah dan bukan milik Allah, itu dosa. Bila segala sesuatu yang ada di kita kita gunakan bukan kerana Allah, pun dosa juga. Bila yang ada di tangan kita ini tiba diambil oleh Allah sebagai pemiliknya, lalu kita tak puas hati, kita kecewa. Kita tak puas hati, kita kecewa, kita protes, kita berontak, berdosa juga. Nah, bila kita tidak melakukannya berdosa, maknanya melakukannya hukumnya wajib. Ini yang pentingnya. Membacanya sebelum tidur, sunat saja.
Tapi mengamalkannya dalam kehidupan wajib. Dan tentulah dari tingkat pengamalannya, dari segi pengamalan, bertingkat-tingkat antara A dan B. Bagi kita mungkin ya sederhanalah, yang kecil-kecil sajalah. Bagi orang seperti Nabi Ibrahim, Masya Allah, ini aslam tu wajah ilaik tu menyembelih anak. Seakan Ibrahim kata, ya Allah, anakku ini milikmu. Anakku ini daripadamu. Sekarang anakmu ini aku serahkan semula kepadamu karena engkau suruh, ya Allah. Sembelih tu. Itulah Islam yang sebenar. Islam itu menyerahkan diri. Dan orang yang betul-betul berserah diri tanpa rasa berat itu hanya orang yang menyadari, meyakini sepenuhnya bahwa dalam hidup ini dia tidak punya apa-apa. Itulah. Tak punya apa-apa, karena yang ada sekitar itu pemberian dia, milik dia. Bila dia suruh menyerahkannya, bila dia nyuruh mengorbankannya, bila yang mempunyai itu mengambilnya, ya sudah, aku serahkan, ya Allah. Tanpa ada rasa berat. Itu kan wajib hukumnya. Namanya sabar kan? Sabar itu kan wajib. Walaupun bila kita ingin meningkat, ya ditingkatkanlah, sabar menjadi ridha. Ridha sunat, tapi makamnya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi lagi makamnya, syukur. Wah. Kehilangan barang, musibah, kematian, bersyukur. Oh, itu makam yang tinggi. Walaupun hukumnya sunat. Syukur, ridha terhadap musibah, itu sunat hukumnya, kata fiqh. Tapi makamnya lebih tinggi daripada sekadar bersabar. Walaupun sabar itu wajib. Nah, sini kan bingung kan? Pelik kan? Benda yang wajib, tingkatannya lebih rendah daripada benda yang sunat. Ada benda wajib, tapi tingkatannya lebih rendah daripada benda yang sunat. Apa itu? Sabar. Sabar terhadap musibah itu hukumnya wajib. Ridha terhadap musibah itu hukumnya sunat, tapi makom ridha lebih tinggi daripada sabar. Syukur terhadap musibah itu sunat hukumnya, tetapi makomnya lebih tinggi daripada makom ridha dan makom sabar. Ini makna satu di antara maksud ini aslam tu wajib ilai. Setelah kita pelajari ya, makom syukur dulu kan. Wafawatu amri ilaik, sama maknanya. Wafatu ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Tenang. Bila kita merasa dalam hidup ini lemah, mengurus urusan hidup, mengurus masa depan, mengurus nasib, mengurus anak, mengurus bla 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 bla, merasa tidak punya kemampuan, terlalu berat urusan itu. Pertama, kita hanya disuruh oleh Allah, kita hanya diwajibkan oleh Allah untuk berusaha ikut kemampuan kita. Itu saja. Jika kita telah berusaha mengikut kadar kemampuan yang ada, tapi nampaknya masalah itu tak selesai, masalah itu tak selesai. Karena terlalu besar, terlalu berat. Sedangkan kita hanya mampu berusaha ikut kadar kemampuan yang tak dapat mengubah masalah. Macam mana? Ya, pasti kita stres kalau kita tidak serahkan kepada Allah. Serahkan kepada yang Maha Kuat. Ya Allah, hamba-Mu punya urusan hidup yang sangat berat, ya Allah. Hamba-Mu telah berusaha, tetapi usaha hamba-Mu hanya sekadar ikut yang termampu. Dah maksimum. Walaupun hamba telah berusaha kadang-kadang paling maksimum, tapi tidak mengubah keadaan, ya Allah. Masalah tetap saja ada, besar dan berat. Maka aku serahkan pada Allah. Sudah aku serahkan. La haula wala quwata illa billah. Tenang, kata kita serahkan pada Allah.
Kita ada kes, tak mampulah menghadapi menyelesaikan masalah kes kita ini di mahkamah. Stres kita. Supaya kita tidak stres macam, ya panggillah, bayarlah lawyer yang paling hebat tu. Lawyer yang paling hebat, yang terikutnya sentiasa menang. Okey. Saya bersedia ambil kes awak. Tapi awak masih percayakan pada saya? Ya, saya percaya pada Tuhan. Itu pun tenang. Itu baru menyerahkan masalah kepada orang lain. Kita baik kenderaan, baik kereta. Tiba-tiba kereta kita rusak tepi jalan, breakdown tepi jalan. Bingung kita macam mana ini tak boleh, asal tak reti namanya. Apa yang rusak, bingung. Sedangkan kita insya-Allah di tengah jalan pula, sepi pula. Destinasi masih jauh. Hanya berdasarkan pengalaman yang sedikit tentang izin kereta, tak selesai. Macam mana ni? Menangis. Tiba-tiba ada orang datang, lalu kita kata, Tuan boleh tak Tuan penelitiannya? Ya, saya boleh. Saya seorang mekanik. Kalau itu saya serahkan pada Tuhan lah, baik buruknya kereta saya ini. Hidup atau izin saya serahkan. Ya. Karena awak serahkan, terpulang pada saya. Itu pun tenang. Ini menghadapi dunia. Jadi orang Islam ini jiwanya sentiasa punya harapan besar, terbuka. Jalan terdepannya sentiasa terbuka. Bila hidupnya punya keyakinan seperti ini. Susah, coba hadapi sedaya upaya. Bila tak selesai, fawwadtu amri ilaih. Ya Allah, aku serahkan. Sebagaimana tenangnya 3 orang yang terperangkap dalam gua, ingin keluar, tak mampu keluar, segala macam usaha gagal, serah pada Allah, selesai. Masalah keselamatan diri Ashabul Kahfi. Sejumlah pemuda dikejar oleh bangsa, oleh rajanya. Tak mampulah menghadapi kekuatan rajanya yang kuat. Nyawanya terancam. Usaha untuk menyelamatkan diri, memastikan diri selamat, apa yang boleh dibuat? Dia tak ada kapal terbang untuk lari ke luar negeri. Akhirnya ia berusaha ala kadarnya, ikut kemampuannya, tak apalah kita lari, cepat lari, kita nyuruh dalam gua dah. Kita suruh dalam gua, itu aja yang terdaya. Tak lebih daripada itu. Selebihnya, serah pada Allah. Serah pada Allah. Sebab kalau dia mengandalkan, menyandarkan keselamatan dia kepada kemampuannya lari, dia tak yakin selamat. Tapi bila serahkan urusannya, ya Allah, aku dikejar-kejar oleh bangsa, aku nak dibunuh ini sebab satu, ya Allah, aku percaya kepadamu. Ya Allah, bangsaku, kaumku hendak menangkap aku untuk dibunuh ini, ya Allah. Karena aku dianggap salah oleh mereka. Kesalahanku yang mereka anggap salah itu karena aku menyembahmu, ya Allah. Aku serahkan nasibku kepadamu, ya Allah. Terpulang padamu, ya Allah, macam mana engkau hendak menyelesaikan masalahku, hendak menjamin keselamatan diriku, kerana aku nak dibunuh ini semata-mata kerana aku menyembahmu. Sudah diserahkan. Apa yang berlaku? Tenangkah? Tidakkah pemuda itu? Masuk gua terus tidur jam 3 abad lebih. Orang yang paling tenang itu orang tidur. Yang mengejar sudah silih berganti. Sudah bertukar generasi. Penguasa-penguasa dikejutkan, dibangunkan daripada dunia selepas 309 tahun. Rupanya sudah berubah. Dunia sudah berubah. Selamat. Fawwadtu. Serahkan pada Allah. Dan bila kita serahkan pada Allah, kita jangan lagi campur tangan, fikir-fikir, ya tapi ini berat nih, macam mana Allah nak selamatkan? Ya sudah, bagi Allah tidak ada yang berat. Fawwadtu. Nak tidur, fawwadtu amri ilaih. Ya Allah, aku serahkan, ya Allah. Ya sudah, kan urusan masih banyak. Esok ada lagi, minggu depan ada program ini belum selesai. Urusan kita nak tidur. Aku serahkan, ya Allah. Sebab bila tidur, hanya ada 2 kemungkinan. Jika engkau kendaki, aku boleh bangun. Jika engkau tak kendaki, aku terus
Tak boleh bangun. Tengok. Setiap kali nak tidur, orang itu merasakan dia sedang berhadapan dengan mati kecil. Bila katalah tidak bangun, orang mati, macam mana urusan dunia yang masih banyak, urusan keluarganya, urusan. Serahkan pada Allah. Kita cakap, mengadu. Setiap malam. Semasa tidur, walaupun rumahnya sudah berkunci, rumahnya ada lagi security lagi, ada alam lagi. Nah, kita kan tidak tahu musibah akan menimpa kita semasa kita tidur. Boleh jadi pencuri masuk, boleh jadi binatang buas, binatang berbisa masuk, boleh jadi siapa yang akan melindungi, menjamin keselamatan kita semasa kita tidur. Urusan keselamatan diri, urusan kesehatan, urusan berapa, bahkan siapa yang boleh memastikan jantungnya berfungsi semasa tidur, paru-parunya berfungsi semasa tidur, kidney dia berfungsi masa tidur. Masa tidur pula hilang ingatan, tak sedar. Ilmu yang segudang dalam otak entah kemana. Siapa yang berani, yang boleh menjamin ingatan itu datang semula, memori itu datang semula, ilmu yang baik itu datang semula bila jaga? Tak ada. Sebab itu, ya Allah, aku serahkan. Jadi kalimat fawattu ila amri ilaik itu sangat besar. Itu bentuk kesadaran kelemahan diri kita, itu bentuk kesadaran betapa berhajatnya kita pada Allah. Akhirnya Allah terima. Begitu jaga, Masya Allah, ilmu masuk semula. Masya Allah, jantung rupanya masih berfungsi walaupun kita tak sedar. Nafas masih berjalan, oksigen berjalan. Tak ada binatang apa-apa berbisa menyengat, tak ada pencuri, tak ada. Masya Allah. Bukankah itu maknanya Allah telah urus, telah handle segala urusan kita semasa tidur? Masalahnya, mungkin begini, alah, kita tak doa pun bangun juga. Kita tak memohon pun jantung berfungsi juga. Ini bukan masalah berdoa atau tidaknya, jemaah sekalian. Kan saya tadi berdoa itu baca tadi kan hanya sunnah. Sekarang macam mana? Mana agak-agak yang lebih mulia makamnya di sisi Allah? Mendapatkan apa yang diperlukan daripada Allah. Tak minta sama sekali, tak sedar sama sekali, tapi terus dapat. Dia tidur, jantungnya berfungsi, semua berfungsi, nafas ini selamat. Bahkan tak minta pun. Tak berserah diri pun. Atau B yang lebih mulia. Dia merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala urusan dirinya, kesehatannya, keselamatan keluarganya, diserahkan kepada Allah karena dia nak tidur. Sebab bila sudah tidur, tak boleh buat apa-apa. Kemudian Allah jaga. Allah jaga. Coba mana yang lebih mulia, makom A atau B? Tentulah makom B. Karena ia sentiasa mengaitkan, menyambung hubungannya dengan Allah. Orang yang sedar bahwa kemampuan bercakap ini anugerah Allah, itu makomnya lebih tinggi. Allah lebih suka daripada orang yang tak sedar langsung bahwa kemampuan bercakap itu karena anugerah Allah. Orang yang sedar sesedar-sedarnya bahwa makanan yang terhidang di depan matanya untuk disantap itu milik Allah, pemberian Allah, karena dia lemah, itu lebih mulia daripada orang yang nak makan tapi langsung tak sedar bahwa makan itu anugerah Allah. Sebab dia fikir, ini anak yang punya, anak yang masak, ini duit saya. Masya Allah. Mungkin dalam hidup ini kita lebih banyak mengklaim itu milik kita. Mengklaim ini kejayaan kita. Siapa kita berani mengklaim ini, I punya, ini saya punya ini. Disinilah yang sebenarnya boleh merendahkan darjah kita di hadapan Allah. Orang yang darjahnya tinggi mulia itu orang yang saya menggembalikan segala-galanya kepada Allah.
Ini yang kita pelajari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang saya katakan wajib tadi itu. Yang saya wajib itu. Segala-galanya sentiasa kembali kepada Allah. Sehingga kita ni Allah ini sentiasa bersambung. Sama ada senang maupun susah. Hubungan kita dengan Allah sentiasa bersambung. Bukan hanya ingat Allah semasa susah. Kan kebanyakan manusia ini suka mengklaim, ya, merasa hebat. Ini saya punya, ya saya, ini hak saya bisa gitu. Lama saya usaha ini hak saya. Bila sudah membiasakan, mengajar hati, hak saya, milik saya, hak saya, milik saya. Dipanggil, apa namanya, rasa memiliki itu. Merasa memiliki itu begitu kuat. Bukan hanya marah saja bila apa yang dimiliki itu ambil orang, bahkan boleh jadi akan marah, mengamuk bila yang dimiliki itu diambil oleh Allah. Bayangkan. Bila orang terlalu kuat menanamkan rasa memiliki nikmat Allah ini miliknya. Bukan hanya sekadar marah bila nanti ada orang mengambilnya. Ui, kamu saya. Bahkan jika Allah mengambilnya pun dia marah. Anda merasa, kenapa Allah ambil? Sedangkan aku masih suka dia. Belum lama menikmati, tiba sudah ambil. Ada masih marah. Dan marah pada Allah itu hukumnya dosa besar. Sebab itu dari awal tiap malam Nabi kata, cobalah tiap malam, ajarkan hati kamu ini untuk merasa lemah, merasa tak punya apa-apa. Allahumma ini aslam tu wajhi ilaih. Allahumma ya Allah fawattu amri ilaih. Bila hati itu sentiasa diingatkan gitu, ingat itu mau senang, mau susah, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau naik jawatan, mau dibuang kerja, Masya Allah, pasti tenang hidupnya. Pasti tenang. Paham ya? Itu nomor 2. Kembalikan pada. Ini bagian ini dua ini jadi bagian al-firar ilallah. 2 poin yang kita pelajari ini beri masuk firar ilallah. Lari menuju Allah. Lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Itu macam itulah. Bukan makin jauh. Semua dikembalikan kepada Allah. Sehingga makin dekat, makin dekat. Saya kata tadilah, pandangan Allah kepada hamba yang mendapatkan keperluan hidupnya itu berbeza-beza. Hamba Allah yang bernama E, Allah cukupkan segala keperluan hidupnya tanpa ia memintanya. Sebab baginya memang dah itu sunatullah lah. Boleh bernapas, boleh minum, ada makanan, boleh cari, ada dapat. Itu memang begitulah sunatullahnya. Langsung tak ingat pemberiannya. Dengan pandangan Allah kepada hambanya bernama B, sentiasa memohon, meminta, merayu. Walaupun kata Nabi, dia memohon hatta ketika tali kasutnya terputus. Kan itu yang kita pelajari ya. Hatta ketika tali kasut terputus. Lalu Allah bagi. Itu lain. A dan B sama-sama dapat apa yang diperlukan dalam hidup. Tapi pandangan Allah pada A dan B tidak sama. Percayalah, tidak sama. Uang kafe yang segala keperluan hidupnya telah terpenuhi, bahkan lebih banyak. Dengan orang mukmin yang mana boleh sama? Jangan kita samakan, samalah dia pun senang hidupnya, kita pun nak senang. Kita jangan melihatnya sedangkal itu. Jangan. Itu melihat betul sangat dangkal. Dangkal maksudnya karena itu betul-betul hanya daripada kacamata dunia. Cobalah dilihat lebih dalam sedikit. Dari segi makomnya pasti berbeza lah. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Dan mohon pada Allah, Allah berikan.
Walid bin Mughirah juga kaya raya. Profesi dia sama ya, berniaga. Sama-sama mendapat keuntungan yang banyak. Tapi masalahnya, adakah sama pandangan Allah kepada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya dengan pandangan Allah kepada Walid bin Mughirah yang juga kaya? Jadi melihatnya persamaannya jangan, kalau kita jangan dari segi yang zahir. Bukan. Sama aja nampaknya tu. Tengok tu banyak orang-orang Dubai kaya raya, orang Amerika, orang Yahudi juga kaya, macam sama. Bahkan Yahudi lebih kaya. Lebih bahaya nanti kalau kita melihatnya. Tapi tak nampaklah, itu Jack Ma kaya raya tu. Berbanding jiran saya, Pak Haji itu rajin soalnya tapi miskin. Tak sama lah. Allahu Akbar. Jangan kita berfikir sedangkal itu sebagai umat beragama. Nanti kita yang terpedaya. Saya ini lari kepada Allah. Berikutnya. Wa alja'tu zuhri ilaik. Ya Allah, aku baringkan badanku ilaik kepadamu. Samalah ini sebenarnya. Yang paling besar sekali, yang paling umum tadi, depan. Aslam tu wajhi, itu paling umum, mencakup. Lalu diberi contoh, mengabadikan, menyerah segala urusan, membaringkan tubuh badan. Itu pun karena Allah. Maksudnya tanpa pertolongan Allah, tanpa kehendak Allah, kita tak mampu. Dan bila kita baringkan atas kehendak Allah, mengakui pertolongan Allah, itu namanya syukur. Sehingga kita membaringkan badan pun kalau kita lakukan penuh dengan kesedaran bahwa itu adalah termasuk pertolongan Allah kepada kita, kita dapat pahala. Paling tidak dapat pahala. Kenapa? Karena kita mensyukuri nikmatnya. Apa bentuk syukurnya? Kita mengakui, menyadari kemampuan kita berbaring dan berduduk itu semata-mata karena Dia. Paling tidak berpahala. Itu kalau cerita yang fikah ya. Tak ada pahala lah. Tapi kalau tak ada kesadaran itu, tak ada pahala lah. Walaupun tidak berdosa. Walaupun tidak berdosa. Ngantuknya boom terus itu. Tak berdosa, tapi tak dapat pahala lah. Bayangkan nak tidur pun. Yang tidur itu adalah saudara kembar kematian. Pahala sudah makin bertambah. Pahala syukur bertambah. Belum hati betul-betul bulat sebulat-bulat. Tekadnya bulat sebulat-bulatnya. Serah kepada Allah. Dan menyerahkannya tadi. Nah, ini dia. Nah, inilah mula masuk kepada al-firar minallah wa ilaihi. Kita menyerahkan diri kita pada Allah, kita serahkan urusan pada Allah, kita baringkan diri kepada Allah dengan rasa apa? Raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbatan itu dengan penuh harapan. Wa rahbatan dan penuh rasa takut. Ilaika pada engkau. Raghbah dan rahbah. Atau dalam istilah yang lain, rojaan wa khaufan. Ada roja, mengharap, ada khauf, ada rasa takut. Ada mengharap, ada rasa takut. Ini diulang-ulang dalam Al-Quran, ada dalam hadis ada. Apa kaitannya rohbah dengan rohbah dengan al-firar minallah wa ilallah? Gini jam sebelah. Al-firaru minallah, melarikan diri daripada Allah, mana kita hendaklah semakin jauh menjauhkan diri daripada Allah, karena khauf,
atas dasar khauf. Khauf itu takut. Melarikan diri daripada Allah ni daripada apanya? Daripada apa ni? Kan ada setakut ni daripada azabnya, daripada kemurkaannya, daripada azabnya, daripada kemurkaannya, daripada menderhakainya. Itu wajib kita melarikan diri. Wajib menjauhkan diri. Ini maksiat. Adalah kita lari lintang pokang menjauhkan diri pada maksiat pada Allah. Ini perkara bila kita buat mengundang, menyebabkan, menimbulkan kemurkaan Allah. Ya kita mesti lari. Jangan dekat-dekat. Apalagi mengamalkannya. Ini tempat, ini suasana, ini perbuatan. Bila kita buat, Allah murka. Jangan dekat-dekat. Lari. Karena takut akan siksanya. Itu maknanya firar minallah. Jadi hakikatnya bukan menjauhkan diri daripada Allah, tapi menjauhkan diri daripada azabnya. Menjauhkan diri pada siksanya, kemurkaannya. Menjauhkan diri daripada menderhakainya. Menjauhkan diri pada jalan yang sesat kepada ketaatan. Itulah. Menjauhkan diri daripada penuh rasa takut, daripada suudzon kepada Allah, untuk pergi mendekatkan diri pada Allah dengan husnudzon. Itu yang dimaksudkan. Nah, ini Nabi mengajar kita ini. Raubah wa rohbah. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini supaya dapat melarikan diri daripada kemurkaan-Mu. Agar hamba ini dapat melarikan diri semakin dekat kepada pengampunan-Mu. Bantulah hamba-Mu dapat menjauhkan diri pada menderhakai-Mu. Dan bantulah hamba-Mu dapat melarikan diri semakin dekat kepadamu dengan mentaati-Mu. Dan ketika hamba-Mu mampu menjauhkan diri daripada maksiat kepadamu, ya Allah, berikan rasa takut dalam takut. Tanamkan rasa takut dalam hati ini untuk menderhakai-Mu. Dan ketika, ya Allah, Engkau bantu hamba-Mu ini dapat mendekatkan diri kepada ketaatan-Mu, mematuhi perintah-Mu, campakkan dalam hati hamba-Mu ini rasa roja, mengharap. Ini raubah warobah. Coba, wajib atau sunat punya sifat itu? Wajib. Orang yang tinggal maksiatnya masih lain, tapi tak ada rasa takut. Begini ya, saya bagi contoh ya. Contohnya, tolong direnungkan betul-betul. Ini penting, jangan sampai salah paham. ABC katalah. ABC atau ABCD apalah. Ketiga-tiga ini adalah orang yang ya saudara baru kita lah, mu'alaf lah. Yang saudara yang revert lah kan, yang revert baru meluk agama Islam. Ada yang Yahudi, ada yang Kristen, ada yang Buddhis, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada orang Hucu gitulah. Tentulah gaya hidup mereka tak sama dengan gaya hidup orang Muslim. ABCD sudah memeluk agama Islam. Begitu memeluk agama Islam, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim, B Muslim, C Muslim, D Muslim. Sama. Saya ulangi, sama. Islam akan memperlakukan ABCD yang baru mengucapkan syahadat sama. Dia adalah saudara kami. Kamu sudah Muslim.
Kamu berhak untuk kami lindungi keselamatan dirimu, hartamu, kami tak boleh mencercai kamu. Sama. Kamu wajib solat, kamu wajib ini, kamu wajib itu. Kamu tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini. Ya, sama. Karena dia sudah Muslim, dia tak boleh lagi minum arak. Contoh tak boleh lagi minum arak. A tak boleh, B tak boleh, C tak boleh, D pun tak boleh. Dan dia pun tak minum. Karena tahu, saya dah Muslim, saya tak minum arak. Maknanya sudah meninggalkan larangan Allah. Alhamdulillah. Dari segi zahir, dari segi fikah sama. Orang ini wajib tinggalkan arak. Wajib. Tidak lagi maksiat, betul. Tetapi adakah pandangan Allah kepada ABCD yang dah Muslim ini, yang kesemuanya dah tak minum arak ini, sama kedudukannya? Belum tentu. Belum tentu. A dah tak minum arak. Karena dia Muslim. Oh, saya Muslim, tak boleh minum arak. Tapi sebenarnya kalau ikutkan hati, saya nak sangat. Kata A, kalau ikutkan hati saya nak sangat. Susah loh. Dulu hari-hari, 1 hari 3 kali sekali. Kalau ikutkan hati, saya nak sangat. Teringin saya tengok orang kawan lama minum arak, teringin juga. Tapi dia dah tak minum. Kan dia tahu itu dosa. Ya, orang ni memanglah tak berdosa je masih. Tapi Allah memandangnya, ya masih tingkatan rendah lah. Kan masih ada keinginan untuk minum arak. Walaupun dia lawan. Minta maaf bahkan untuk menghilangi kiannya minum arak, mungkin menghayalkan minum arak. Ambil lah. Bila TO ke umpamanya, mana macam arak, letakkan gelas yang dulu selalu dipakai untuk minum arak, lalu baik minum arak, itu dosa tu ya. At-tahayyul bil harami haram. Hayalkan, membayangkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram. Yang diminum teh, tapi ia membayangkan, meyakini ini adalah arak untuk melepaskan gian, itu haram. Itu belum, ya sudah Muslim lah. Tapi tengok, karena sudah tinggal minum arak, tapi masih ada keinginan. B, dah tak minum arak. Alhamdulillah, Muslim juga. Tak dosa juga. Tak ada keinginan untuk minum, tak ada. Makamnya lebih tinggi pada A. Tak minum dan tak ada keinginan untuk minum. Tak ada. Alhamdulillah, saya dah tak kira ingin lah. Tak ada ingin. Lebih tinggi pada A. Maka Allah pandang lebih tinggi. C, tak minum. Memang tak minum. Dah tahu Muslim. Dan tak ada keinginan untuk minum arak. Alhamdulillah. Makamnya naik. Tambah lagi. Sini bukan benci kepada arak. Menyesal tak sudah, setiap kali ingat arak, setiap kali tengok arak, setiap kali dengar orang sebut arak, menangis dia. Teringat masa silamnya, itulah dahulu yang menjadi minuman wajibnya setiap hari. Lalu membayangkan dosanya seberapa besar. Seberapa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa merasa dikejar oleh kesalahan-kesalahan masa silam. Akhirnya dia berusaha untuk melarikan diri daripada maksiat tadi. Pertama, tidak lagi minum. Kedua, tak ada lagi keinginan. Ditambah lagi dia benci kebenaran. Dan keempat, menyesal tak sudah. Itu usaha dia lari daripada maksiat minum arak. Penuh dengan rasa takut. Dan dia yakin Allah akan mengampunkan dosanya. Karena Allah Maha Pengampun. Sebesar manapun dosa. Kalaulah ada 3 orang sudah baru seperti itu. Dari segi hukum, dari segi zahir sama. Sama-sama tak minum arak. Tapi makomnya berbeza di sisi Allah. C itu makomnya paling tinggi. Sekalian. Masalahnya, mungkin ada yang lebih hebat. D namanya. Namanya D. Tak minum arak. Wah, bagus. Wah, dulu itu sunnah hidup itu. Kedua, dah tak ada keinginan. Wah, naik makom dia.
Ketiga, dia sudah ada rasa benci kepada arak. Benci sungguh. Keempat, sudah penyesalan yang tak sudah. Menangis ya. Bila jemput arak, tengok cap arak, elang arak pun menangis. Lalulah mungkin di Federal Highway, tengoklah kilang kasbang, menangis dia. Yang kelima, karena dia tak mau ada orang lain akan mengalami nasib seperti dia. Terus-menerus diburu oleh rasa takut karena dosanya. Tak mau orang lain nanti diancam siksa oleh Allah sebesar siksaan yang Allah ancamkan kepada dirinya jika tidak bertaubat, minum arak, apalagi masih, lalu dia berusaha untuk mendakwahkan larangan minum arak pada orang lain, untuk mengingatkan kawannya yang masih belum tinggalkan arak, masih diingat. Jadi dia bukan hanya ingin dirinya saja yang baik, tapi dia mau orang lain pun menjadi baik melalui perantarinya. Wah, ini makamnya lebih tinggi lagi di sisi Allah. Itu baru bab satu larangan, namanya arak. Inilah yang Nabi maukan dalam hidup ini. Jadi tinggal maksiat. Dia maksiat, ya, dari segi fikih sama. Tapi makam di sisi Allah belum tentu. Yang tinggal maksiat itu ada rasa takut atau tidak? Ada rasa harap atau tidak? Dahulu pernah puasa itu menyesal atau tidak? Atau jangan-jangan, kenapa awak tak minum arak? Haram lah. Betulkah kamu tak minum itu haram? Ya, sebetulnya itu satu di antaranya lah. Apa mungkin ada alasan lain yang lebih itu? Yalah, di samping itu alasannya haram, bagi saya haram, tapi ada alasan utama yang menjadi aku tak minum arak. Apa dia? Saya tak suka rasa dia. Apa itu dikira muslim yang sejati? Tidak minum arak alasan utamanya karena dia tak suka. Rasanya tak sedap katanya. Alasan kedua karena haram umpamanya. Bukan itu maknanya, kalaulah kita ikut cara berfikir seperti ini, maknanya kalaulah dia suka. Boleh jadi ya minum walaupun haram. Sebab alasan utama tak minum karena tak suka. Dan inilah yang kita sedang pelajari, benda-benda yang berkaitan dengan hati seperti ini. Bukan dari segi hukumnya. Kalau segi hukumnya haram-haram lah, mesti tinggal lah. Kalau segi hukumnya baca doa sebelum itu wajib atau sunat lah. Selesai. Selesai. Kalau dari segi dalilnya sahih atau tidak, sahih. Tapi kata orang yang tak sahih, itu kayaknya menurut sahih karena ada riwayat ini. Dahulu ini orang ini gini. Wah, itu bersiri-siri, silakan. Tak jadi masalah. Tapi yang kita mau apa agak-agak pengajaran dalam hadis ini yang terus boleh kita jadikan panduan hidup dan menjadi bekalan kita di akhirat sehingga dapat mengubah manzilah, mengubah darajah kita daripada rendah jadi tinggi. Atau kalau dalam bahasa agama, daripada sekadar muslim menjadi mukmin muslim. Daripada sekadar mukmin yang muslim menjadi muhsin. Dan itu tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Saya dahulu pernah terlibat, bukan pernah, bahkan sering terlibat ya, perbincangan-perbincangan seperti ini. Alhamdulillah saya juga merasa bersyukur akhirnya sekarang. Masa belajar dahulu ada satu program yang diwajibkan oleh pihak institusi pengajian tinggi. Salah satu kegiatan mahasiswa, salah satu ya satunya, yakni dipanggil Bahthul Masail. Bahthul Masail. Bahthul Masail itu maknanya ya membahas masalah lah, semacam debat lah. Jadi dikemukakan satu masalah supaya dibincangkan di kalangan mahasiswa.
Ada wakil lah, ada kelompok lah, tim A, tim B, tim C macam tu. Ada nanti yang ketuanya. Pensarahnya siapa meminta. Jadi kita sudah dilatih untuk membahas masalah. Setuju tak setuju, iya tak, itu cerita lain. Itu udah biasa sangat dalam perdebatan, dalam masalah agama, ya Mas kan. Menurut pendapat ini boleh, pendapat itu sangat-sangat biasa. Jadi tidak perlu terkejut. Walaupun akhirnya kita ingin mendapatkan pendapat yang kita yakini paling benar, paling kuat. Benar atau tidaknya pendapat, kuat atau tidak pendapat itu bukan bergantung kepada siapa yang menyampaikan, tapi bergantung kepada alasan yang digunakan. Nah, itu sudah difahamkan oleh si pensarah itu. Bla, bla, bla. Waktu yang dibincang itu masalah yang sebenarnya sederhana. Tapi karena bahsul masail menjadi tidak sederhana. Apalagi anak muda semangatnya lebih kadang-kadang daripada ilmunya. Itu yang kita akui dahulu. Semangat muda ini lebihnya, berkobar-kobar, tapi ilmu tak seberapa. Jadi susahlah. Nak bawa kereta mau laju, tapi kemahiran memandu kereta belum cukup. Itu yang bahaya anak muda ini. Kalau orang-orang tua, guru saya dahulu Pak Kiai, wah ilmunya sudah tabakhur, meluas dan melaut. Jadi karena mulai melaut, jadi jalannya perlahan lah. Seakan-akan macam tak tegas. Itu yang kami pernah mengkritik ke guru kami. Kenapa Pak Kiai ini kurang tegas masalah ini? Kenapa macam tu lah? Rupanya beliau ini bukan sekadar tahu satu pendapat dalam masalah itu. Tahu banyak pendapat dengan rasa patutlah sikapnya. Seakan-akan macam tak tegas. Anak muda lain. Tahu satu dan dia yakin itu paling benar. Yang tak sama dengannya salah. Itu mesti. Itu udah biasalah kira itu anak muda. Dan itu kami mengalami dahululah masa belajar. Tajuk bahasa masa itu sederhana. Hadis Nabi, hadis itu sahih. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Saya yakin jamaah pun tahu hadis itu. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Kan itu kan sabda Nabi. Nabi nak mengajar solat ini zaman bukan ikut kursus solat Nabi. Tak ada. Itu zaman kita sekarang kan memang mungkin diperlukan caranya seperti itu. Pada zaman Nabi ya usiran Nabi jadi imam solat di depan, tentu oleh imam mesti depan posisi dia, di belakang makmum banyaknya. Dan selalu Nabi jamaah. Selepas jamaah solat jamaah selesai itulah Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Hai sahabatku, solatlah kamu macam kamu melihat aku solat tadi. Tengok bahasa dia. Solatlah kamu macam kamu melihat aku solat. Okeylah, daripada segi dalil dipastikan itu sahih. Lalu apa yang dibicarakan kalau sahih? Ya, maknanya yang disepakati dalil sahih, setuju. Maknanya betul. Maknanya apa? Ya, setiap kita mesti solat ikut apa yang Nabi contohkan. Setuju? Setuju. Alhamdulillah setuju tu. Ikut solat kita, ikut solat yang menunjukkan. Itu setuju tu. Tapi bila Nabi kata kama ra'aitumuni usolli, di situlah jadi bahsul masail. Solat kamu sebaik kamu melihat aku solat. Kamu melihat ya sekalian. Makmum pada zaman Nabi ini bukan seorang. Setiap Nabi sholat, makmumnya bukan seorang. Masjid Madinah itu sentiasa penuh 5 waktu. Yang boleh betul-betul melihat gerak-gerik Nabi ya mas kalian. Gerak-gerik Nabi ya. Tentulah siapa makmum yang berdiri belakang Nabi. Shaf pertama duduk berdiri belakang Nabi. Itu peluang untuk melihat Nabi daripada A to Z sangat besar. Sementara sahabat yang duduk di shaf sebelah, barisan sebelah kiri dan kanan, ya, macam mana nak lihat Nabi solat? Takkan sebelah kanan tengok sebelah kiri. Atau sahabat yang duduk di shaf belakang. Shaf belakang, macam mana ya Nabi melihat solat? Si di situ dibicarakan. Yang di sekarang apa? Mungkinkah? Mungkinkah
seluruh sahabat yang hidup pada zaman Nabi ini, sholatnya sama betul 100%, sebiji pula, sejibi, sebiji sama gerak daripada mula hingga tapi tak ada beza sikit pun. Kalau itu pertanyaan, ya tidak mungkin lah. Bagaimana mungkin Nabi solat apa yang melihat Nabi solat betul melihat hanya yang di belakang, yang lain tak. Apalagi bagaimana jika sahabat itu tidak ada dalam solat jamaah Nabi, jarang atau yang di luar. Oh iya ya, iya. Akhirnya, ya paling tidak ya lebih kurang akhirnya gitu. Mana boleh solat lebih kurang sampai mesti yakin. Ya, akhirnya sahabat, karena Nabi kata kama ra'aitumuni, sebaiknya kamu melihat aku sholat, akhirnya sahabatnya akan melakukan sholat berdasarkan apa yang ia saksikan Nabi sholat. Menurut kesaksiannya lah. Itu jangan terkejut jemaah sekalian bila dalam hadis Nabi ada sahabat merakan Nabi takbiratul ihram hingga ke apa namanya nih cuping telinga. Ya karena ada sahabat yang mengatakan itu karena Nabi pernah melihat Nabi macam ni. Nabi melihat mata kat sini, Allahu Akbar. Ya silalah. Sila. Oh Nabi solat macam tu rukuknya, sujud macam tu. Oh Nabi solat nak sujud kaki dulu, tangan dulu. Lutut dulu, lutut dulu, baru tangan dulu, baru lutut. Oh Nabi solat pakainya seperti itu. Bergantung apa yang orang itu lihat. Nah, dalam bahasa berfikir, bila Nabi kata solat kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, maknanya cara solat sahabat nanti di kemudian hari, ya sih banyak mesti bersifat subjektif, sedikit sebanyak. Unsur subjektiviti itu pasti ada. Karena seperti mana kamu melihat aku solat. Nabi tak kata sebagaimana aku solat. Oh, kalau macam itu berat. Solatlah kamu sebagaimana aku solat. Wih, berat ya mas sekalian. Kalau Nabi kata begitulah, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Nasib baik Nabi kata, solat kamu sebagaimana kamu melihat. Jadi salah satu yang kamu lihat macam, oh aku melihat Nabi solat macam ini. Ya begitulah sila. Di situ ada kemudahan. Habis sahabat yang tak solat macam mana? Yang tak solat bersama Nabi macam mana? Ya paling dapat mendengar riwayat di sahabat yang melihatnya. Sementara yang melihat ini berbeza-beza. Nah, akhirnya di situ timbullah berbagai kaifiah. Jadi nak mengklaim bahawa solat Nabi daripada alif hingga ya itu seperti ini satu, ya agak beratlah rasanya. Agak berat. Itu jadi perbincangan lagi itu. Kalau kita banyak bacaannya, insya Allah nanti senang kita tengok orang solat di Makkah ini. Tapi kalau kita bacanya yang satu, pasti bingung. Pasti bingung. Kemudian yang kedua yang bicarakan, adakah ini masukkan Nabi solat ini seperti gerakan itu yang mesti kita tiru? Atau sebenarnya kita suruh mencontohi Nabi itu termasuk apa yang Nabi rasakan dalam hatinya? Wah, di sini jadi dapat bicara lagi panjang lebar. Bagi orang yang terikat atau mengikat dirinya dengan syariat zahir semata-mata, yang penting sama sudah. Allahumma sama, takbirnya Fatihahnya sama sudah. Sehingga kurang memperhatikan unsur hatinya. Wah, itu bahaya sekali. Sebab Nabi pernah bersabda, dan itu hadisnya disepakati. Ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Setiap kali dia masuk solat saja, jamaah dah berdiri saja di belakang Nabi. Nabi arahkan Bilal, Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, rehatkan kita semua dengan solat. Nabi melihat, merasakan, solat itu rehat setiap-tiapnya. Jasmani, rohani, rehat. Nama rehat pasti tenang. Setenang-tenangnya. Dan setiap orang pasti menginginkan ketenangan, kerehatan yang total. Pertanyaan itu Nabi rasakan. Itu Nabi dapatkan masa sholat. Masalahnya, sudahkah kita sholat itu mendapat kerehatan? Atau jangan-jangan sholat itu kalau boleh cepat-cepat dan cepat, bebanan. Nah, adakah kalau ini yang berlaku, adakah sholat kita sudah sama dengan sholat Nabi? Ya belum lah.
Nabi kata lagi, innama ju'ilati sholatu qurratu aini. Solat itu Allah jadikan bagi sebagai penyejuk hati, penenang jiwa. Dalam dunia ini sesuatu yang boleh membuat hati kami sejuk, tenang, gembira, bahagia adalah solat. Ada kita sudah seperti itu bila solat? Allahu Akbar. Macam mana ya? Jadi rupanya hadis yang sederhana itu jamaah sekalian, bila kita kupas dari pelbagai aspek, khasnya aspek ihsan, ya jawabannya belum rasanya kita salat seperti itu. Walaupun memang ada panduan-panduan ya, biasanya panduan dari segi kaifiah banyak. Seperti mana kaifiyatu salatun Nabi yang dikarang oleh Yusuf Nasir Albani. Cara solat Nabi daripada takbir hingga akhir, solat ini, rukuk ini, daya gini ni. Itu solat dari segi zahirnya. Kalau kita baca nanti kita dengarkan, kita akan solat sebagaimana kita rasa-rasa melihat Nabi solat. Macam itulah solat Nabi. Itu kaifiahnya ya mas sekalian. Belum bicara tentang hati. Sebab ada kaifiah lain. Tak percaya jamaah beli buku, baca buku. Tajuknya sama. Tajuknya sama. Kaifiyatu salati Nabi. Dikarang Nasir Albani. Kaifiyatu salati Nabi. Dikarang oleh ulama Arab Saudi. Katalah. Kaifiyatu salati Nabi. Dikarang oleh ulama Al-Azhar University. Pasti berbeza. Dan segi kaifiyah pun berbeza. Dan itu biasa. Itulah. Wajar. Karena hadisnya tadi memang membuka ruang untuk sahabat berbeza pemahaman. Sebab sahabat akan melakukan sholat bergantung pada apa yang dia saksikan Nabi buat. Sedangkan kesaksian sahabat terhadap Nabi buat itu tak sama. Orang yang di belakang Nabi melihat Nabi, kesimpulan yang diambil daripada sholat Nabi berbezalah dengan orang yang setiap kali jamaah itu sebelah kanan paling hujung, sebelah kiri yang tak pernah tengok Nabi, hanya dengar suara aja Allahu Akbar, oh rukuk, sami Allah, oh tidak, Allahu Akbar, usul. Pasti tak melihatlah Nabi nak turun ni, lutut dulu ke tangan dulu. Kan tak mungkin melihat orang duduk belakang atau yang sebelah kanan paling kiri. Akhirnya mereka macam mana? Ya mungkin tanya yang tengah lah. Tanya yang nampak. Yang nampak itu pula tidak selama-lamanya nampak selama 10 tahun di Madinah. Karena selama 10 tahun mungkin kadang-kadang sholat di belakang Nabi, kadang-kadang sholat di rumah, kadang-kadang di perjalanan. Nah, di sini akhirnya ada istilah, bukan ikhtilaful ibadah, tapi ta'addudul ibadah. Itu ada istilah yang dikenal oleh ulama mustahil. Jadi bila tak sama itu bukan karena ikhtilaf, bukan karena perbezaan pendapat, tapi ta'addudul ibadah. Karena perbezaan cara yang ditujukan oleh Nabi. Nabi ini rupanya dalam satu-satu ibadah seringkali menemukan cara yang berbeza-beza. Boleh begini, boleh begitu, boleh gini. Dan bila boleh gini, boleh begitu, ya akhirnya semuanya boleh lah. So itu dari segi luaran ringan sebenarnya, banyak tolak ansur. Nabi setiap kali solat tak pernah tak baca doa iftitah. Tengok. Setiap kali solat tak pernah tak baca doa iftitah. Itu Rasulullah. Maknanya bila kita solat kena baca iftitah lah. Ya. Tapi semasa Nabi melihat sahabat, solatnya laju, tak ada tumakninah. Lepas salam, Nabi suruh solat lagi. Sampai 3 kali. Qum fasalli, fa'inaka lam tusalli. Kawan, berdiri lagi lah. Solat semula. Awak belum solat. Solat lagi. 3 kali sahabat mengulangi solatnya. 3 kali pula sama cara solatnya. Setelah Nabi suruh kali yang keempat, sahabat tu bingung, ya Rasulullah. Aku tak tahu lah ya Rasul nak solat macam mana lagi, karena selama ini aku solat macam tu lah. Baru Nabi tahu bahwa sahabat tadi tak tahu di mana kesilapannya. Lalu Nabi ajar, idza qumta ila shalah. Lain kali kalau kamu nak solat, wahai saudaraku, berdiri, ya, faqra bi Fatihatil Kitab. Bacalah fakabbir, bacalah takbir. Allahu Akbar. Aku tadi sudah. Dia bilang, sudah. Faqra bil kitab, bacalah Al-Fatihah. Oh, saya baca surah.
Faqra' ma tayassara Al-Qur'an. Lalu bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an, baca surah. Tumarka hatta tumainna rokan. Kemudian rukuklah sehingga tumaknina. Irfa, angkat kepala sehingga tumaknina. Usjud, sujudlah tumaknina. Duduk tumaknina. Sujud lagi tumaknina. Lakukan seperti itu pada rakaat-rakaat yang berikutnya. Sahabat tahu, oh, Islam aku tak ada tumaknina. Yang Isa sampaikan, Nabi setiap kali sholat sentiasa baca doa iftitah. Itu sunnahnya. Tapi ketika Nabi suruh sahabat mengulangi sholatnya, Nabi tak suruh pun orang itu suruh baca doa iftitah. Nabi kata, takbirlah, kemudian baca Al-Fatihah. Jadi dia sahabat tadi katakanlah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Sedangkan Nabi, Allahu Akbar, Allahumma baik baini wa baina khataaya. Kata baca doa iftitah. Coba mana yang sunnah? Mana yang ikut sunnah? Salat baca doa iftitah atau yang tak baca? Mungkin kita kata, ya kena baca. Yang sunnah tu kau baca sebab Nabi sentiasa baca. Nabi sentiasa baca. Itu sunnah. Tapi kalau tak baca tak sunnah dia. Kalau tak sunnah, kenapa Nabi suruh solat, orang yang untuk mengulangi solat tak suruh baca iftitah? Ya pula lah. Di sinilah kalau kita tahu banyak, insya Allah tak bingung. Ya, Mas. Yang tak baca itu pun ikut sunnah, karena Nabi tak suruh. Karena Nabi tak suruh baca, maka tak baca lah. Walaupun Nabi sentiasa baca. Walaupun Nabi sentiasa baca. Itu dari sunnah, mana sunnah Nabi ya. Kalau sunnah dari hukum fiqh, apa hukum baca doa iftitah? Sunnat. Nah, itu bolehlah. Hukumnya sunnat. Maknanya mau baca pun boleh, tak baca pun boleh. Itu sunnat, hukum fiqh. Tapi mana sunnah atau tak sunnah? Yang kedua sunnah, karena buktinya ketika Nabi suruh orang tadi mengulangi sholatnya, tak pun disuruh baca doa iftitah. Dan itu banyak, saya masih ingat sekali. Selalu kami dibincangkan bahasa masalah akhirnya. Lah rupanya macam-macam. Akhirnya kesimpulan akhir, kata pensara, saya masih ingat pesan. Sekarang kamu sudah tahu, itu kamu baru bicara hadis yang paling populer dan paling mudah dipahami. Tapi dari situ pun, menurut kamu tadi dengan buku kitab rujukan kamu, menurut saudara juga saudara tengok macam kefahamannya. Dari sekian banyak kefahaman tadi, menurut kamu mana yang salah atau mana yang benar? Bingung kita menjawab waktu itu. Jadi pensara ini memperangkap pertanyaan. Daripada kita yang akan menjadi rujukan dengan alasan tadi, menurut kamu, mana pendapat yang benar dan yang lain salah? Kita tak berani menyimpulkan karena rupanya tidak ada satu yang benar, yang lain salah. Bukan begitu fikirnya. Dalam pembicaraan itu tidak boleh kita main kesimpulan, ini betul, yang tak sama ini salah. Bukan begitu. Oh, rupanya yang benar itu banyak rupanya. Dalam masalah tadi, yang benar banyak rupanya. Bahkan lebih banyak yang benarnya daripada pendapat yang salahnya. Saya masih ingat daripada belajar sudah diajar bahasa masail. Hanya untuk membuka minda kita, walaupun tak seberapa, tapi itu latihan yang paling bagus. Sudah dibiasakan kita dalam dunia perbincangan, bukan perbedaan pendapat yang sebenarnya bukan pendapat yang usul. Sebab kalau tidak biasa, tiba-tiba dewasa kita sudah, pasti kesannya nanti kurang baik. Kesannya kurang baik, niat baik lah, niatnya baik nak cari yang benar, tapi akibatnya berekor panjang. Saling tuduh menuduh lah, jelek menjelekkan lah, hina menghina, sindir menyindir. Itu berpanjang. Apa sekarang? Masa saya belajar dulu belum ada Facebook. Facebook tak ada lagi. Jadi ya gitu aja lah, tak ada. Lepas itu tak ada. Sekarang kan Facebook ada, WhatsApp ada, Instagram ada. Jadi lepas itu panjang ekor dia. Sini masih sindir lagi, sini celah lagi, sini. Wahal perbincangan itu sudah habis. Jadi kalau kita berpikir sedikit jujur saja, ya pembicaraan itu bagus, niatnya cukup, tapi kenapa ekornya panjang sangat? Ekornya di media sosial ini sangat panjang, itu yang kita rasa agak keberatan. Dan lagi pula cakap di media sosial kan macam tak ada pertanggungjawaban kan, dia tulis sajalah.
Itu yang tak baiknya, yang tak baiknya. Jemaah sekalian, nampaknya itu saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya. Alhamdulillah kalau refleksi bersama. Yang benar daripada Allah juga. Silap kerana saya sendiri. InsyaAllah kita akan memberikan kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.